Shalom Aleihim Pak Pendeta, saya Frans. Saya menikah dengan seorang perempuan Islam. Kami sudah diberkati di gereja, tapi saya dan istri menjalani agama masing-masing. Apakah Tuhan masih akan bersama-sama dengan saya dan keluarga? Apa yang harus saya lakukan? Nikah beda agama itu dosa. Ya, tidak peduli saudara diberkati di agama lain atau diberkati di gereja sekalipun. Pokoknya kalau pernikahan beda agama itu adalah dosa, ya. Dan itu melanggar firman Tuhan. 2 Korintus 6 ayat 14-15. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimana terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang percaya dan orang tak percaya? Orang percaya dan orang tak percaya tidak bisa mendapatkan bagian yang sama. Ya, karena itu ayat ini, dan kita juga lihat di dalam perjanjian lama itu ada banyak ayat yang melarang orang Israel untuk menikah dengan bangsa-bangsa lain. Persoalan sebenarnya bukan persoalan bangsa, tapi persoalan agama. Karena bangsa-bangsa lain yang menyembah Yahweh ini kan hanya Israel. Sedangkan bangsa-bangsa lain itu menyembah dewa-dewanya. Tuhan melarang mereka kawin dengan bangsa lain, bukan karena mereka bangsa lain, tapi karena mereka adalah bangsa lain dengan agamanya, penyembahannya, dewa-dewinya sendiri-sendiri. Karena itu dilarang. Makanya Salomo itu berdosa besar sekali ketika dia sudah mengambil istri banyak, tapi istrinya sudah banyak lagi, asing lagi. Ya, akhirnya Salomo terlibat dalam penyembahan berhala. Jadi kita bisa lihat bahwa jangankan saudara pindah agama, saudara nikah masing-masing saja tidak bisa, karena terang tidak bisa bersatu dengan gelap. Kalau saudara betul-betul orang percaya, saudara disebut sebagai anak terang. Tapi orang tidak percaya, itu bukan anak terang. Bahkan Pendeta Budi Asali mengatakan bahwa orang yang nikah beda agama itu orang yang kurang ajar sekali. Kenapa? Karena kalau orang percaya Yesus, dia menjadi anak Allah. Siapa yang menerimanya diberi kuasa menjadi anak Allah. Yohanes 1 ayat 12. Kalau orang percaya itu anak Allah, lalu yang orang tidak percaya Yesus anak siapa? Secara rohani itu hanya dua saja. Kalau bukan anak Allah, anak iblis. Jadi kalau kita menikah dengan orang percaya, menikah dengan orang tidak percaya, maka anak Allah menikah dengan anak iblis. Nah ini bapaknya Allah, ini bapaknya iblis. Waktu menikah itu membuat iblis dan Tuhan atau Allah Bapa itu adalah besan itu. Ya, makanya menurut Pendeta Budi Asal itu orang paling kurang ajar itu. Ya, jadi itu adalah dosa. Tapi bagaimana dengan saudara sudah terlanjur? Sudah terlanjur, terus bagaimana? Ya, tentu saja Anda tidak bisa mengharapkan ada berkat dalam rumah tangga Anda pada saat Anda melakukan sesuatu yang menyimpang dari firman. Ya. Hari ini sama dengan begini. Tuhan sudah bilang istri satu saya, Anda mau istri dua, ambil istri dua. Setelah itu minta pemberkatan di gereja. Ya biarpun di gereja memberkati, tapi ini kan poligami. Ya, mana mungkin Tuhan berkati, walaupun pendeta angkat tangan berkati. Itu sama halnya juga pada saat menikah berbeda agama, ini sudah melanggar firman. Bagaimana pada saat melanggar firman lalu kita minta Tuhan memberkati pasangan yang melanggar firman? Jadi menurut saya tidak pada tempatnya Anda mengharapkan berkat Tuhan di dalam keluarga Anda. Nah terus bagaimana sekarang? Sudah terlanjur. Ya. Nah saran saya begini, bahwa memang itu dosa. Tapi kalau Anda sungguh-sungguh adalah orang percaya, maka Anda sungguh-sungguh minta ampun, kan Tuhan pasti ampuni. Karena itulah menurut saya Anda sendiri perlu datang memohon ampun kepada Tuhan atas dosa menikah dengan orang tidak percaya. Kedua, karena pasangan Anda bukan orang yang percaya kepada Kristus, maka Anda sekarang punya tanggung jawab untuk memberitakan Injil kepada dia. Berdoa dan cari cara untuk beritakan Injil. Kalau Anda tidak bisa beritakan Injil, Anda bisa meminta tolong dari pendeta atau hamba-hamba Tuhan yang bisa menyampaikan Injil kepada istri atau pasangan saudara. Ketiga, saudara harus hidup sedemikian rupa untuk menunjukkan teladan kepada pasangan saudara yang tidak percaya itu. Supaya dengan melihat hidupmu, mungkin dia tertarik dengan siapa yang engkau percayai. Ya. Berikut, ini bukan alasan untuk cerai. Jadi tetap tidak bisa cerai. Ya. Dan yang terakhir, Anda harus terima resiko dari setiap perbedaan agama itu sebagai ya resiko yang harus Anda terima. Dengan kesulitan-kesulitannya sendiri ya, karena saudara beda agama ya,
Natal ya Natal sendiri, Paskah ya Paskah sendiri. Kalau tidak bisa berdoa bersama-sama, ya karena saudara tidak mungkin ajak anak-anak terus kita sebelum kita tidur mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, ya kan? Maka persekutuan Kristen itu tak mungkin terjadi di tengah-tengah keluarga Anda, ya. Karena itulah maka hal-hal seperti itu diterimalah sebagai satu resiko dari sebuah kesalahan atau pelanggaran yang dibuat. Tapi saran saya, datang kepada Tuhan memohon pengampunan supaya dengan pengampunan yang Tuhan berikan, berkat Tuhan bisa turun atas keluarga atau rumah tangga Anda.